Shalom semuanya. Ya, sebelum kita mulai ibadah pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami, Tuhan beri kami kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman kembali. Terima kasih untuk setiap pengalaman hidup yang kami jalani selama 1 minggu ini. Sebentar kami akan meninggikan Engkau. Terima kasih buat karyamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kematian-Mu yang menggantikan posisi hidup kami, Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup. Terimalah pujian penyembahan kami malam hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Mari katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidup
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, taruhkan firman-Mu dalam mulut Kak Soni. Tuhan, terangi hati kami, buat kami mengerti akan kebenaran-Mu, buat kami memahami apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam semuanya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya harap kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi betul-betul jadi sebuah berubah bagi hidup kita semuanya. Kita sekarang masuk di yang ketujuh, ya, yang bagian terakhir di pasal yang ketiga, bagian yang terakhir. Nah, kita masuk di jemaat Laodikia. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, untuk mengerti kitab Wahyu, diharapkan kita sudah membaca Alkitab secara utuh dan lengkap. Mulai dari kitab Kejadian sampai Yudas. Sebab kalau tidak, kita langsung buka kitab Wahyu, maka akan terjadi kebingungan-kebingungan. Dan kebingungan-kebingungan inilah yang akhirnya membuat para hamba-hamba Tuhan juga ikut bingung begitu loh. Mereka mengajar dengan tidak punya dasar, ya. Untuk mengerti kitab Wahyu sendiri, kita juga harus belajar lambang-lambang yang dipakai Rasul Yohanes tahun 81 sampai 96 yang kita lihat, ya. Jadi lambang-lambang yang dimengerti pada zaman itu, yang umum pada zaman itu, serta gematria yang dipakai oleh Rasul Yohanes sebagai sandi yang bisa dimengerti oleh orang Kristen. Jadi nggak mungkin Tuhan ngirim surat pakai bahasa sandi, pakai gematria, dan itu tidak dimengerti oleh 7 jemaat. Ya, sandi itu bisa dimengerti oleh 7 jemaat. Nah, kalau 8196 itu kata-kata lambang-lambang dan sandi itu umum pada zaman itu, tidak umum pada zaman sekarang. Makanya ketika diterjemahkan, orang akhirnya lari ke sana dan kemari, membuat banyak kebingungan di orang-orang Kristen. Nah, jadi gini, jangan bingung dulu. Baca Alkitab dengan benar, sehingga kita bisa mengerti secara keseluruhan. Ya, 7 jemaat itu ada di Asia Kecil. Asia Kecil itu bukan Asia Tenggara, yang kemudian Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, bukan. Tetapi Asia Kecil sekarang ini kita kenal sebagai Turki. Ya, selain itu kita juga harus mengerti secara mendasar isi dan pesan yang mendalam yang ingin Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat. Satu persatu. Nah, kita udah sampai di 7. Kita mesti ngerti. Dan jangan lari. Jadi kita pasal 1 sampai pasal 3, kemudian jangan pasal 4 sampai pasal terakhir. Itu seolah-olah terpisah. Sama sekali tidak. Ya, makanya setelah kita pasal 3 selesai, nah kita nanti masuk pasal keempat, tetap pijakan antara satu jemaat sampai jemaat yang ke-7 jangan ditinggalkan, ya. Pak, saya barusan ikut hari ini. Oh, enggak apa-apa. Bisa ngikut di YouTube, bisa dipelajarin satu persatu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Laodikia. Laodikia ini unik sekali, ya. Unik sekali. Mari kita lihat.
Bahasa Yunaninya Laodikia itu Laodikia. Laodikia, nggak jauh-jauh, artinya keadilan untuk rakyat. Ya, sebenarnya kota ini tidak dikasih nama seolah-olah demokrasi dan lain sebagainya, sama sekali tidak. Tapi kalau kita mau belajar, kota ini dibangun oleh seorang raja Yunani yang sangat mencintai istrinya. Raja namanya Antiochus. Nah, dibangun untuk menghormati istrinya. Nama istrinya Laodike. Dan kita kenal jadi Laodikia. Ya. Pada saat Romawi berkuasa, kota Laodikia ini tentu ada di bawah kekuasaan Romawi. Ya, tetap tidak diganti namanya. Kalau kita belajar mengenai Laodikia, maka kita akan lihat sungguh-sungguh bahwa kota ini tuh amat sangat kaya. Ya, komoditasnya apa? Pembuatan wol, bulu domba hitam. Khusus, ini terkenal di seluruh dunia. Kalau kota Lydia itu terkenal dengan kain ungunya, ini terkenal dengan bulu domba hitam, ya. Dan menjadi pusat pembelajaran kesehatan. Di situ ada universitas, ada pabrik salep mata dan salep telinga. Kalau kita sekarang ketawa, salep mata dan salep telinga apa istimewanya? Zaman tahun 8196 itu jarang sekali. Dan pabriknya yang terhebat, termujarab, dan terbesar. Nah, kalau kita melihat bagaimana sampai jemaat Laodikia bisa berdiri, Epaphras yang berjasa. Ya, Paulus pernah ke Kolose, tetapi diduga dia tidak pernah ke Laodikia. Yang bawa Injil ke Laodikia adalah Epaphras, ya, Laodikia dan Kolose. Karena letaknya strategis, sangat strategis, maka kota ini menjadi pusat perdagangan yang sangat makmur. Saya beri garis bawah, sangat makmur, terutama pada zaman pemerintahan Romawi. Pada zaman Yunani tidak seberapa, tapi pada saat Romawi berkuasa, luar biasa. Tidak heran penduduk kota ini dikenal sebagai apa? Para orang-orang kaya, konglomerat, orang-orang yang luar biasa hebat pada zaman itu dengan kekayaannya. Ya, kalau kita periksa, coba aja lihat ke YouTube ya, situs-situs purbakalanya luar biasa. Marmernya itu import, didatangkan marmer dari Italia. Itu luar biasa. Selain megah, dipenuhi dengan berbagai fasilitas. Colosseum, kalau Colosseum itu bentuknya seperti setengah lingkaran dibagi begitu ya, untuk pertunjukan gladiator, untuk pertunjukan apa. Kota Efesus saja yang terbesar, itu hanya punya satu, bayangkan. Tetapi kota Laodikia, saking kayanya sampai punya dua, berdekatan lagi. Dan situsnya masih ada sampai sekarang. Hebatnya kekayaan kota ini ya, pada saat kota ini hancur oleh gempa bumi, hancur total pada tahun 60 Masehi, kota itu dibangun kembali dengan swasembada. Dari Kekaisaran Romawi itu kirim utusan untuk membantu, kasih uang untuk membangun kembali. Tetapi oleh orang-orang kaya Laodikia, hampir seluruhnya kaya, ditolak, disuruh pulang. Kenapa? Kami cukup, kami sanggup bangun, mulai dari nol. Ini hebat sekali. Nah, kota ini tuh bukan hanya jadi kota pusatnya tekstil dan obat, tetapi kota ini juga kota yang dikenal sebagai apa? Kalau zaman sekarang Singapura, kota dengan perbankan yang luar biasa. Jadi pusat perputaran uang, kalau sekarang ini Singapura dan Hong Kong, ini luar biasa. Nah, masalahnya kota ini hanya satu saja. Masalahnya adalah kota ini tidak punya sumber mata air. Padahal mata air itu menentukan kehidupan. Tetapi karena kaya, mereka pipanisasi. Pakai pipa, mereka menghubungkan namanya Hierapolis dan menghubungkan dengan Kolose. Kolose ini yang air dingin, air sejuk, dan Hierapolis ini tempatnya air panas. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti memahami Laodikia ini punya penyakit yang luar biasa. Laodikia ini karena terkenal sebagai pusat kegiatan perbankan dan keuangan yang terbesar di dunia. Karena saat itu Kekaisaran Romawi adalah pemerintahan yang terbesar di dunia. Ya, nah ini Colosseum-nya. Oke. Karena itu, karena pusat perbankan dan keuangan yang terbesar, maka dari itu Laodikia itu jadi kota yang termakmur dan terkaya di dunia. Lihat, saya udah ngomong tadi, pada tahun 61 ketika terjadi gempa bumi hebat, karena merasa cukup kaya, karena merasa sangat kaya, Laodikia menolak bantuan dari Kekaisaran Romawi. Karena merasa
sangat kaya. Itu sebabnya dia katakan mereka menolak bantuan dari Romawi dan berkata seperti ini, dengar, kami sanggup membangun untuk diri kami sendiri. Nah, itulah yang kita lihat penyakit pertamanya. Kita melihat penyakit pertamanya dari Laodikia. Apa itu? Mentalitasnya Laodikia yang pertama. Merasa tidak butuh siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Bayangkan. Pusat keuangan, pusat perbankan, pada saat dikirim bantuan mereka menolak. Kenapa? Kami kaya, kami nggak sanggup. Saudara mungkin berpikir apa salahnya, tapi kita bisa melihat penyakit inilah yang nanti akan ditegur Tuhan. Pertama nih, mentalitas Laodikia, merasa tidak butuh siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Terus kemudian yang kedua, karena Laodikia ini termasyhur karena pakaiannya, terutama wool hitam, karena bulu domba dari Laodikia terkenal lembut, mengkilap, serta berwarna hitam. Eksotik banget ya. Hitamnya bukan hitam biasa, tapi keungu-unguan. Bulu domba itu amat indah dan sangat anggun. Terutama bila dikenakan sebagai jubah kebesaran. Ingat ya, Laodikia tempatnya orang kaya. Makanya mereka punya jubah dari wool yang bukan hanya hitam, tetapi ada semburat ungu. Ada warna ungu yang muncul. Itu yang membuat itu sangat mahal. Tetapi orang Laodikia rata-rata memiliki itu. Ya, kalau tadi dikatakan mentalitas Laodikia merasa tidak butuh siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Mentalitas Laodikia yang kedua adalah apa? Bangga dan yakin diri akan kecantikan dan ketampanannya. Obsesinya dikagumi oleh semua orang. Jadi ada mentalitasnya orang Laodikia, dia pengen di spotlight, pengen jadi pusat perhatian. Hati-hati ya, hati-hati karena penyakit ini rupanya di abad 21 ini itu juga ada di gereja Tuhan. Kalau yang satu dikatakan merasa tidak butuh siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, menganggap orang lain tidak ada. Obsesi yang kedua, mentalitas yang kedua adalah ingin dikagumi semua orang karena kesemarakannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kehebatannya. Ya, berarti kan sungguh-sungguh ya, baru dua mentalitas. Mentalitas yang ketiga, karena tersohor, karena terkenal mutus sekolah kedokterannya, bahkan dokter yang lulusan sekolah dari Laodikia itu dicatat dalam sejarah. Nah, karena prestasi medis dari kota ini, punya universitas kedokteran yang sangat terkenal di Kekaisaran Roma, dan punya pabrik salep mata dan salep telinga, ya, maka tidak heran orang Laodikia merasa dirinya sehat selalu. Orang Laodikia itu merasa paling sehat sendiri, dan merasa mata mereka dan pendengaran mereka, penglihatan mereka dan pendengaran mereka itu sangat istimewa. Ini mentalitasnya. Nanti kita ngelihat apa saja yang dihajar oleh Tuhan. Pendengaran mereka nganggap bahwa apa? Di dunia ini hanya mereka yang punya kesehatan paling sehat di dunia. Yang kedua, mereka punya mata dengan punya telinga yang paling sehat. Ya, saya ketika persiapan tuh saya ketawa sendiri ya. Jemaat Laodikia memang berhasil membangun sebuah jemaat yang besar dan kaya. Namun pada dasarnya kalau kita melihat jemaat Laodikia, kalau kita periksa Alkitab, tidak ada penganiayaan. Sama sekali tidak ada penganiayaan. Kalau di kota-kota yang lain, di jemaat yang lain, itu mereka dianiaya, mereka dibunuh, mereka dibakar, mereka dimasukkan ke patung lembu dari tembaga, kemudian dibakar di bawahnya, mereka dikejar-kejar, mereka dimiskinkan. Tapi pada jemaat Laodikia mereka tidak punya. Itu yang membuat kita harus curiga. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan uang yang sangat luar biasa. Nah, pada dasarnya mentalitas mereka ini yang merusak, dan mentalitasnya Laodikia ini masuk dalam gereja Tuhan, masuk dalam jemaat Tuhan. Ini yang parah. Ya, merasa dirinya serba cukup, merasa dirinya serba bisa, merasa dirinya tidak memerlukan siapapun dan apapun juga. Ini yang membuat mereka juga tidak memerlukan Tuhan. Loh, Pak, mereka kan berjemaat. Mereka kan masuk gereja. Ntar dulu. Bahkan sampai saat ini pun orang Kristen itu senang bersosialisasi. Mereka senang berkegiatan sosial dengan lambang salib. Banyak orang Kristen seperti itu. Makanya kita lihat, jangan terkesima, jangan terbujuk dengan orang-orang yang melakukan aktivitas.
Matius 5:20, jika kehidupan kekristenanmu, jika keberagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau nggak bisa masuk surga. Banyak orang-orang yang lebih baik daripada kita. Tetapi ntar dulu, motifnya apa? Ini yang kita mesti lihat, ya. Karena itulah Kristus datang. Karena Kristus Tuhan Yesus mengecam keras Laodikia. Engkau berkata, aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak, Ibu, Saudara, saya ngeri loh. Ketika Tuhan bicara di antara 7 jemaat. Jemaat inilah yang paling ditegur keras. Ngeri, padahal ini jemaat yang paling kaya. Paling hebat. Gedungnya paling megah. Tetapi Tuhan bilang, kamu miskin, buta, telanjang. Wah, seram, saudara. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, jangan salah paham ya. Kaya itu tidak dilarang. Di kekristenan kaya tidak dilarang. Permasalahannya adalah kaya itu jadi masalah kalau jadi orientasi hidup kita. Dan jadi tujuan hidup kita. Dan menjadi nilai diri kita. Saat itu terjadi, Tuhan tidak lagi berada di tempat yang tertinggi dalam kehidupan. Ini masalah. Kaya tidak dilarang. Namun permasalahannya apabila kekayaan itu jadi orientasi hidup kita. Jadi tujuan hidup kita. Jadi nilai diri. Gitu loh, saudara. Bagi saya, kalau saudara mau beli, misalnya beli Velfire, enggak apa-apa. Asalkan misalnya untuk menunjang bisnis saudara yang meeting dengan para pejabat, dengan orang-orang hebat, dengan konglomerat. Tetapi kalau saudara beli Velfire hanya untuk mengangkat harkat diri saudara, mengangkat nilai diri saudara, dan jadi nilai baru, maka kita sudah celaka di situ. Kenapa? Karena dengan Kristus saja, itu kita sudah lengkap. Mengerti ya sampai di sini ya? Kita buka sama-sama Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kalau dikatakan malaikat jemaat Laodikia, itu harusnya bunyinya seperti ini, diterjemahkan seperti ini, artinya seperti ini. Dan tuliskanlah kepada gembala di Laodikia. Inilah firman dari Amin, ya. Saudara bingung, kok firman dari Amin, ya? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya baca 3 ayat aja dulu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayo kita periksa. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Perhatikan. Inilah firman dari Amin. 1. Ya. Tuhan kita, Yesus, memperkenalkan diri jadi 3 bagian yang bisa dimengerti oleh orang Laodikia. 1, firman dari Amin, ya. Saksi yang setia dan benar, ya, permulaan dari ciptaan Allah. Perhatikan sungguh-sungguh, ya. Firman dari Amin, perhatikan. Amin itu kata-kata Amin Ibrani dengan Yunaninya sama, Amin, ya, Amen. Ya, kalau kita ngelihat pengertian dari dictionary-nya Barclay, bunyinya gini, it was used to affirm, to guarantee a statement as absolutely true and trustworthy. Jadi gini, kalau kita pakai amin, itu begitulah sebenarnya. Mari kita periksa. Amin yang dimaksud apa? Inilah firman dari Amin. Siapa Amin itu? Kita mesti lihat. Kadang-kadang kita suka bercanda ya. Orang-orang Indonesia suka bercanda ngomong amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Mari kita lihat. Yesaya 65 ayat 16. Kita lihat siapa Amin itu. Ya. Jadi jelas kok. Orang Laodikia tahu siapa yang datang kepada Rasul Yohanes dan menuliskan dan memerintahkan Rasul Yohanes untuk mengirimkan surat kepada gembala jemaat di Laodikia. Yesaya 65 ayat 16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Perhatikan, ada kata Allah yang setia 2 kali ya. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Perhatikan, Allah yang setia dalam bahasa Ibrani-nya, karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ketika dikatakan setia, kaget saya lihat terjemahannya. Ternyata terjemahannya adalah apa? Elohim Amen. Jadi,
Kalau kita lihat dikatakan sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Elohim. Amin. Nah, tuh lihat. Dan orang-orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Elohim. Amin. Sebab kesesakan-kesesakan dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Jelas ini bicara mengenai siapa? Yang trustworthy, saksi yang setia dan benar. Nah, ini loh yang luar biasa. Siapa ini? Kalau kita periksa, kalau kita ngomong amin, artinya apa? Begitulah sebenarnya. Kalau ada orang khotbah di atas mimbar dan saudara setuju, saudara bicara amin, artinya apa? Begitulah sebenarnya. Tetapi di balik kata amin, itu sebenarnya nama dari Tuhan kita. Di dalamnya ada unsur yang sangat luar biasa. Dia Allah yang setia. Jadi langsung ketahuan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Tuhan kita sendiri, dari Tuhan Yesus. Ya, perhatikan. Yang kedua, saksi yang setia dan benar. Saksi itu martir, marturia. Pada zaman Kisah Para Rasul, kata martir itu sudah berubah pengertian. Karena orang-orang Kristen yang diperhadapkan, yang dijadikan musuh oleh kekaisaran Roma, mereka mempertahankan iman mereka, menunjukkan bagaimana mereka percaya kepada Tuhan dengan rela kehilangan nyawa. Oleh sebab itu, martir itu, saksi itu, dipertahankan dengan apa? Dengan nyawa. Jadi kalau yang setia dan benar, pasti kita tahu siapa itu. Dia Yesus. Saudara bisa lihat ya, dalam satu kalimat saja Tuhan memperkenalkan dirinya jadi 3 bagian yang luar biasa. Dia saksi setia, bukan hanya setia loh, tapi dia benar. Tidak ditemukan cacat sama sekali. Coba bayangkan ya, tidak ada catatan orang yang di luar Kristen yang mencatat sejarah mengenai Yesus. Tidak menemukan satupun catatan. Kita tidak menemukan catatan dalam bentuk apapun yang menyatakan bahwa Yesus berbuat dosa. Yesus melakukan tindakan susila. Tidak. Tuhan Yesus melakukan ketidakbenaran. Tidak. Makanya dikatakan apa? Saksi yang setia dan benar. Makanya dari Tuhan kita itu berani mengeluarkan firman. Kita harus tidak bercacat dan tidak bercela. Hebat. Makanya Tuhan memperkenalkan diri. Aku ini amin. Aku ini saksi yang setia dan benar. Dan yang ini yang nanti pasti ada yang tanya. Permulaan dari ciptaan Allah. Aduh. Ayat ini itu seringkali diperkosa Bapak Ibu Saudara. Ayat ini itu seringkali jadi biang masalah ya. Kalau Saudara lihat ya, permulaan dari ciptaan Allah, arke ya. Lihat ya, banyak orang termasuk orang-orang saksi Yehova. Oh, Yesus itu ciptaan kalau gitu. Dikatakan firman Tuhan ini dari Dialah, dari Yesuslah segala sesuatu itu diciptakan. The rulers of God's creation. Dari Tuhan Yesuslah semua ciptaan di alam semesta ini, termasuk universe, berasal atau berawal. Tanpa Yesus, tidak ada satupun yang tercipta. Ngomong amin di sini. Saking hebatnya. Yesus tuh ngomong ya, aku ini amin, aku ini setia dan benar. Kalau nggak ada aku, tidak ada dunia. Tidak ada alam semesta. Hebat. Tuhan Yesus memperkenalkan apa? Bahwa dia luar biasa, tidak percaya, tidak bercela, dan berkuasa. Ya, kita lihat berikutnya. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudaraku yang terkasih, ayat ini itu muncul ya. Kata-kata kalimat ini muncul di hampir semua dari bagian. Kalau saya katakan gini, dari jemaat yang pertama sampai jemaat yang ke-7, Tuhan bicara loh. Karena jemaat itu miliknya Tuhan. Gereja itu miliknya Tuhan. Maka Tuhan bicara gini, aku tahu segala pekerjaan. Mau sembunyi di mana? Hari-hari ini seolah-olah di banyak gereja, seakan-akan Tuhan tidak ada. Gitu. Seakan-akan Tuhan itu hanya dipanggil lewat pujian penyembahan. Kalau dipanggil dia datang. Kalau nggak dipanggil dia pulang. Kata-kata kayak gitu kan naif. Naif kan? Mari kita menarik hadirat Tuhan. Pangkatmu itu apa? Pujianmu itu nilainya apa? Tuhan pernah datang dengan lirik, nada, lagu, musik, instrumen. Tuhan tidak pernah datang dengan instrumen tertentu, dengan alat musik tertentu. Tidak ada. Makanya
Tuhan berani bicara nih, Tuhan kita bicara seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kenapa? Karena itu jemaat. Kalau berani ngomong gereja, berarti itu milik Tuhan. Pak, itu milik yayasan, terserah. Pak, itu milik sinode, terserah. Tetapi itu milik Tuhan. Kenapa? Selama mereka menyembah Yesus Tuhan, itu milik Tuhan. Ngomong amin. Makanya ini loh yang paling saya takut, pertanggungjawabannya. Bayangkan hamba Tuhan seperti saya, di pengadilan nanti seperti saya, seperti Kak Ane, itu kita akan dihakimi 2 kali lipat lebih daripada jemaat umum. Bayangkan loh saudara. Tuhan bicara gini, engkau tidak dingin dan tidak panas. Atau kalau saya harus pakai kata-kata sehari-hari seperti ini, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini kata-kata terkeras di 7 jemaat. Laodikia, seperti saya katakan tadi, Laodikia tidak memiliki sumber mata air sendiri. Laodikia itu dikenal sebagai kota dagang yang hebat. Laodikia juga dikenal sebagai pusat kesehatan di Romawi. Itu sebabnya kesehatan itu merupakan nilai jual yang tinggi bagi kota tersebut yang ditawarkan ke pedagang. Nah, Laodikia sendiri percaya semua yang berhubungan dengan kesehatan itu bisa dijual. Soal air itu adalah masalah utama bagi Laodikia yang walau makmur dan kaya raya, namun tidak memiliki mata air. Itu paling parah. Kota yang terdekat dari Laodikia adalah Hierapolis dan Kolose. Hierapolis itu punya sumber mata air panas. Jaraknya 10 km dari Laodikia. Sumber air panas yang pada zaman itu dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit. Dan kota Kolose itu sumber air dingin. Jaraknya 16 km yang dipercaya kalau minum itu membuat badan sehat segar. Satunya Hierapolis 10 km kalau diminum menyembuhkan berbagai penyakit, sementara kota Kolose 16 km dipercaya menyegarkan tubuh. Perhatikan, dari Hierapolis pakai pipa sampai ke kota Laodikia. Dari kota Kolose 16 kilo, Hierapolis itu indah. Kalau saudara masukkan di Google, namanya Hierapolis Pamukkale. Ini jadi pusat pariwisata sampai zaman sekarang. Air panasnya tetap ada, udah ribuan tahun. Pamukkale. Nah, bagus kan? Ya, itu bukan salju, saudara, tapi mineral. Nah, kalau di sini itu panas airnya, ya, pemandian air panas itu yang saudara lihat putih-putih itu bukan salju, yang biru-biru itu air. Dan orang kalau berendam di situ diharapkan sehat, dialirkan. Nah, kenapa dikatakan hangat-hangat kuku, saudara? Dikatakan hanya hangat. Ya, kalau dia panas dari Hierapolis itu bermanfaat untuk menyembuhkan. Tetapi kalau sudah dingin, ingat ya, 10 kilo. 10 kilo itu lewat pipa. Pipanya pun juga itu harus diganti secara berkala. Kenapa? Terjadi endapan di dalam. Saudara bayangkan, seperti di depan saya ada teh ini. Kalau saudara bawa teh panas, ya, saudara jalan 10 km, kecepatan air yang mengalir melewati pipa itu sekitar 20 km per jam. Berarti kalau 10, saudara, air panas yang dari Hierapolis sampai ke Laodikia sudah tidak panas lagi. Sudah sangat turun suhunya. Dan anehnya, air panas ini kalau sudah dingin, tidak bermanfaat dan berbau seperti bau kaporit. Nah, air dingin juga yang dari kota Kolose yang diminum pada saat dingin jadi segar, ya, begitu sampai di kota Laodikia, airnya sudah tidak dingin lagi menyegarkan. Makanya Tuhan bicara, aku akan muntahkan. Nah, air yang hangat-hangat kuku itu, menurut penelitian pada zaman itu, karena kota itu kota kesehatan, itu kalau diminum, bukan saja tidak sehat, tapi bisa menimbulkan gangguan perut atau penyakit perut. Ibarat orang yang minum air yang sama sekali tidak enak karena mengandung kaporit. Di rumah saya ada kolam renang. Jadi saya tahu kalau kolam renang saya obatin, baunya itu tajam.
saya tidak akan minum air kolam renang saya. Saudara mungkin pernah berkolam renang yang ada kapolitnya, rasanya memuakkan. Ya, seperti itulah sikapnya Tuhan kita terhadap Laodikia. Tuhan kita muak. Tapi sebenarnya dikatakan gini, air dari Hierapolis itu bermanfaat kalau panas. Air dari Kolose itu bermanfaat kalau dingin. Dengar kan? Bermanfaat kalau panas, satunya bermanfaat kalau dingin. Itu sebabnya Tuhan bicara. Pada saat Tuhan katakan, aku akan muntahkan kamu, artinya kenapa? Kamu tidak bermanfaat. Ini ngeri, saudara. Ini ngeri. Tuhan seperti ngomong, kamu tidak bermanfaat. Ya, kata hangat-hangat itu dalam bahasa Yunaninya kliaros. Makna metafora yang diambil dari kliaros atau hangat-hangat kuku. Selain kamu tidak bermanfaat, Tuhan bicara. Kamu menyembah aku setengah hati. Kamu menyembah aku tanpa semangat. Semangat itu artinya apa? Satu kegairahan. Kamu menyembah aku tanpa gairah. Gairah itu muncul karena cinta. Kalau saudara cinta pada Tuhan, saudara punya waktu pribadi. Kalau saudara cinta pada Tuhan, punya gairah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara punya gairah dari Tuhan karena cinta Tuhan, saudara pasti mau berbagi hidup dengan banyak orang. Nah, seakan-akan Tuhan bicara, kamu itu hidup, tapi sebenarnya mati. Kamu itu mati suri. Tapi yang paling parah ketika saya teliti bahasanya adalah, kamu tidak berguna. Kamu jemaat yang tidak berguna. Ini ngeri saya. Bahkan ada peribahasa orang Laodikia sendiri. Saya temukan ini pada saat saya persiapan adalah apa? Meludahkan air yang suam-suam kuku dari mulut. Orang-orang Laodikia itu punya peribahasa gini. Seperti meludahkan air yang suam-suam kuku. Seperti meludahkan air hangat. Artinya apa? Membuang sesuatu yang tidak berguna. Kita buka lagi Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, karena jemaat Laodikia berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bicara gini, karena kamu tidak tahu bahwa kamu melarat, ya. Terus dikatakan opositnya loh, berlawanan dari kenyataannya. Pertama kali mereka ngomong, kamu kaya, kamu telah memperkayakan dirimu. Dan kamu berkata, kamu tidak kekurangan apa-apa. Tapi karena kamu tidak tahu, ini loh masalahnya. Karena kamu tidak tahu bahwa kamu melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Aduh, saudara. Ayat 18. Maka aku menasehatkan kamu supaya kamu membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Ini the real kayanya, ya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Tidak ada telanjangan yang tidak memalukan, ya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Ingat, Laodikia adalah tempat pabrik salep mata dan salep telinga. Jadi aneh sekali kalau orang Laodikia malah, ya, masih ingat mengenai mentalnya Laodikia, saya katakan mereka itu merasa paling sehat. Mereka tuh merasa paling fit di dunia. Ya, karena kenapa? Ada universitas kedokteran, mereka punya pabrik obat-obatan di sana, terutama pabrik salep mata dan salep telinga yang sangat terkenal di dunia. Tapi Tuhan bicara, dan lagi beli nih minyak untuk melumas matamu. Obati matamu sendiri, kata Tuhan, supaya engkau dapat melihat. Mereka tidak sadar kalau mereka buta, mereka telanjang. Karena mereka buta, mereka tidak bisa melihat panjangan. Kita melihat ada 3 yang Tuhan sarankan untuk dimiliki oleh jemaat Laodikia. Tuhan sarankan, Tuhan nasihatkan orang Laodikia harus punya ini. Perhatikan. 1, emas murni. Bagi saudara yang ikut dari jemaat pertama sampai jemaat ke-6, saudara tahu emas murni ini bicara mengenai apa? Ya, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
bahasa Yunaninya tidak ada kata turut. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Makanya jadi Kristen itu bukan seperti naik kapal pesiar. Sudah percaya Yesus, sudah pokoknya nanti mati masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Nanti saya akan jelaskan satu-satu supaya saudara ngerti. Makanya bicara mengenai emas murni, itu bicara mengenai iman. Untuk memurnikan emas, itu harus pakai api yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin pakai chemical ya, tapi zaman dulu itu pakai api. Makin besar apinya, makin terpisah. Mana emas yang murni, mana kotoran yang melekat padanya. Yang kedua, mana yang emas yang murni, mana yang tembaga atau besi yang ditambahkan. Semakin murni, itu semakin lembek. Semakin murni, dia mudah dibentuk. Nah, proses iman kita, Tuhan bekerja. Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Dan peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang dipanggil oleh Tuhan. Bagi siapa? Ini tidak semua loh. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan bicara seperti ini dengan Tuhan. Why me? Kenapa saya Tuhan yang dapat masalah? Seperti anak-anak yang kuliah. Hanya mereka yang kuliah semester akhir, yang sudah memenuhi syarat, merekalah yang akhirnya layak untuk skripsi. Hanya mereka yang S2, yang sudah memenuhi SKS, mereka layak di semester akhir, mereka layak untuk tesis. Hanya mereka yang ngambil program S3, sudah memenuhi syarat, yang masuk ke disertasi. Yang namanya skripsi, tesis, disertasi, itu kesulitan. Tetapi di tengah kesulitan itu, kita harusnya waras, harus kita ngerti bahwa di balik skripsi, tesis, disertasi, ada wisuda. Nah, orang Kristen ini pengennya wisuda, pengennya sarjana, pengennya master, pengennya doktor, tetapi tidak pengen proses. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan sebenarnya ingin emas murni. Makanya kalau kita berani bicara, I am gold, aku emas Tuhan. Dan kita ini pengen jadi emas murni. Makanya orang kalau sudah dibentuk oleh Tuhan dengan secara luar biasa, kalau sudah ngelewatin proses, orang itu mudah dibentuk sama Tuhan. Orang-orang yang mudah dibentuk sama Tuhan, itu punya kualitas yang sangat tinggi. Makanya orang-orang yang nanti masuk ke surga adalah orang-orang yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Berikutnya, pakaian putih. Saya awalnya nggak ngerti pakaian putih itu apa. Abaikan ya. Banyak orang yang cerita mengenai nanti di surga pakai pakaian putih keliling-keliling takhta itu. Aduh, saudara, kitab Wahyu itu kitab lambang. Putih itu lambang. Masa di surga hanya satu warna saja? Masa di surga nanti kita pakai daster? Kita buka Matius 22. Kita baca ya, judulnya The Parables of the Wedding Feast. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perhatikan ayat 11. Ini mengenai pakaian putih. Ketika raja itu masuk untuk bertemu, jadi para undangan-undangan udah masuk nih. Diundang, masuk nih. Ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini sudah masuk ke banket nih, sudah masuk ke pesta nih. Udah mingle satu sama yang lain, ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, wah, ini rajanya mau mingles nih, ya. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini parables ya, ini perumpamaan. Ayat 12. Raja itu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Perhatikan. Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terhadap ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai baju putih ini, jubah putih ini, kita mesti ngelihat dengan jelas bahwa orang-orang yang sudah diundang raja itu sudah masuk. Itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Ingat,
Penebusan Yesus itu untuk membenarkan seluruh umat manusia. Perhatikan, gara-gara Adam, semua orang punya kodrat dosa. Karena satu pribadi yang namanya Yesus, Tuhan Yesus juga ngampuni semua dosa umat manusia. Perhatikan. Kita baca deh, 1 Korintus 1 ayat 30 kan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Perhatikan, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebuskan kita. Kita dibenarkan. Perhatikan, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Pertanyaannya, kondisinya sudah benar belum? Untuk jadi benar berapa lama? Seumur hidup. Berapa lama? Entah jatah hidup kita berapa. Tapi kata Alkitab ada 70 sampai 80 tahun. Makanya saya mencatat, dia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi belum berkeadaan benar. Dibenarkan, dosanya diampuni. Tetapi belum berkeadaan benar. Untuk benar, bagaimana? Dia harus hidup seperti Yesus. Nah, ini loh yang Tuhan izinkan, peristiwa hidup, misalnya Miss Alice, misalnya Semi, misalnya Elsa, masing-masing punya peristiwa hidup yang harus dialami. Untuk apa? Untuk berkehidupan benar. Jadi ada orang Kristen yang sudah terima Yesus, tetapi tidak berjubahkan, tidak berpakaian putih, tidak pakai pakaian pesta. Kapan itu terjadinya? Nanti kalau di pengadilan akan dicampakkan. Ya. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi jangan main seenaknya saja. Ada orang ketabrak jeder gitu, terus kemudian napasnya megap-megap gitu, terus kemudian ayo Pak sebut Yesus. Sebut Yesus, wah orang ini nyebut Yesus. Yesus, wah mati masuk surga. Bagaimana Pak kalau manggilnya hanya Ye saja, begitu megap-megap Ye. Sebut Yesus, Ye. Sebut Yesus, Ye. Gitu. Ya, banyak orang ngomong loh, penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus kan ada yang seperti itu. Ada dua penjahat, satu yang mengolokkan Yesus, satunya lagi katakan apa? Ingat aku ketika engkau datang sebagai raja. Lah yang ngomong ingat aku datang sebagai raja, itu orang yang percaya Mesiani. Seperti itu, dia orang baik. Pertanyaannya, kok begitu Pak Michael Sony? Ya jelas. Orang yang disalib di Golgota, itu ada dua jenis penjahat. Atau yang dianggap penjahat. Satu, penjahat kriminal. Seperti membunuh, memperkosa, merampok, berjudi dan lain sebagainya, tapi rata-rata mencuri, memperkosa, yang ini pokoknya kejahatan luar biasa. Yang kedua berbeda nih. Yang kedua adalah penjahat politik. Yesus pun dianggap penjahat politik. Yesus tidak membunuh, Yesus tidak mencuri, tapi Yesus dianggap penjahat. Yang ada di sampingnya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus bicara hari ini mau bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu adalah penjahat politik. Dan orang ini orang baik. Orang yang berharap mengenai Mesias. Bayangkan, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi aja tidak percaya. Orang ini percaya secara luar biasa bahwa Yesuslah Mesias. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Jadi perbuatannya sudah benar. Makanya kita akan dihakimi menurut, bukan menurut iman, tapi menurut perbuatan. Loh kok tidak menurut iman? Iya karena lewat perbuatan itulah iman kita direfleksikan secara sempurna. Kalau saudara ngaku-ngaku jadi Kristen, atau saya ngomong gini, kalau saudara ngaku-ngaku, misal ngaku-ngaku lulusan Universitas Indonesia, saudara ngaku lulusan dari UGM, tapi standar knowledge saudara tidak mencerminkannya, ya pasti orang curiga. Seperti itu. Misalnya Semi bilang apa? Wah saya dulu main musik buat Queen. Saya itu jadul sekali ya. Terus kemudian apa? Ketika dia main musik, diminta kunci G, kuncinya H. Orang mau percaya enggak? Enggak bisa.
Misalnya seperti itu, wah saya ini koki terkenal, saya ini chef katanya. Ya ampun gitu, goreng telur saja berantakan enggak karu-karuan. Orang mau percaya atau enggak. Makanya kekristenan itu kalau mau Kristen. Kristen itu artinya seperti Yesus. Kalau saudara enggak seperti Yesus, curigai dirimu. Bertahun-tahun jadi aku anak Allah, engkau anak Allah. Tapi pribadimu tidak seperti Yesus. Curigai dirimu. Coba bayangkan, engkau punya anak, istrimu putih, sipit. Engkau putih, sipit. Anakmu hitam kelam. Kan bingung kita. Terus rambutnya puter-puter. Kan bingung, ini anaknya siapa? Ya, makanya kalau kita ini ngaku-ngaku sebagai anaknya Tuhan Yesus, ya buktikan kalau engkau anaknya Tuhan Yesus. Makanya gemetarnya kita untuk membuktikan kita sebagai anak-anak Allah itu harusnya mulai dari sekarang. Jangan nanti di pengadilan nanti jangan ngaku-ngaku. Aku anakmu dari mana? Makanya kalau nyanyi aku anak raja, engkau anak raja. Kalau kekristenanmu nggak jelas kan saya bisa nyanyi. Kamu anak siapa? Gitu. Ngerti ya saudara ya? Yang bagian yang ketiga, minyak saudara atau salep. Ya, minyak untuk melumas mata. Laodikia itu penghasil salep mata dan salep telinga yang paling termasyhur. Masalahnya, salep mata yang dihasilkan Laodikia itu untuk sakit mata fisik. Masalahnya adalah apa? Kebutaan rohani. Saudara, salah satu melihat aja ya kebutaan rohani. Kita ngelihat kalau ada orang susah jalan di depan kita dan kita tidak terasa lagi. Compassion, belas kasihan kita sudah tidak ada lagi. Kita harus mencurigai diri sendiri. Ya, ini kebutaan rohani, kepekaan kita akan hati Tuhan itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Makanya saya tuh susah loh. Waduh, betapa porak-porandanya seperti puzzle, jauh dari tertata rapi seperti yang Tuhan inginkan. Masih kacau balau. Kalau bahasa Alkitab di Kejadian belum berbentuk dan kosong. Perkara cowok saja, perkara cewek saja mau bunuh diri. Aduh saudara, cewek-cewek ya, perhatikan tuh. Jangan karena cinta jadi goblok, maaf. Orang-orang di luar sana lo janji di atas materai 10.000 saja bisa dilanggar kok. Apalagi janji di atas kasur. Janganlah. Makanya kata firman Tuhan, kalau kamu tidak dingin, jikalau tidak panas, jangan jadi Kristen separuh-separuh. Tuhan kuat, kamu nggak ada gunanya. Aku akan muntahkan. Bahasa Alkitabnya ketika saya periksa, ngeri. Seperti Tuhan ngomong ini, aku jijik sama kamu. Ayat 19 kan, 19:20. Barang siapa ku kasih. Waduh, ini menarik sekali. Jadi kalau ditegur itu Tuhan mengasihi saudara. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau anak yang benar bukan anak gampang, itu anak yang dihajar. Yang dalam bahasa Yunaninya dihajar berulang-ulang. Saya minta Kak tolong carikan ayat itu. Banyak loh kebutaan rohani. Nganggap bahwa kita ada di strata kehidupan tertentu. Saudara, siapa yang menyangka mahasiswa kehutanan, kurus, ceking, dagang mebel, bisa jadi presiden? Makanya kalau saudara ngomong gini, kalau saudara membanding-bandingkan orang, saya itu paling tidak suka loh ada orang-orang Kristen ngomong apa, wana, tenglang, pribumi. Apa gitu loh. Saya ngaku, waktu saya menikah sama Kak, saya enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Serius. Jadi makanya kalau saudara melihat orang lain dan duduk itu miskin. Aduh. Saudara mau tahu yang namanya Raja Daud? Raja Daud itu broken home. Anak selingkuhan. Raja Daud itu anak selingkuhan. Yang disengaja untuk apa? Dibunuh di padang. Sementara kakak-kakaknya, anak-anak sah itu tinggal di rumah. Makanya ada muncul ayat sekalipun ayahmu dan ibumu menolak kamu. Lah kalau kita ngomong, aduh broken home. Itu loh, Raja Daud itu broken home. Bisa jadi raja. Makanya punya hati emas murni.
yang bisa dibentuk sama Tuhan. Sehingga engkau bisa ngerti hati Tuhan. Aduh saudara, orang kalau sudah dibentuk sama Tuhan, bisa. Matanya terbuka, tidak mengalami buta rohani. Dia bisa menjadi pemazmur yang luar biasa seperti Raja Daud. Tapi ada orang-orang artis rohani yang penampilannya dibuat sedemikian rupa, bukan hubungannya dengan Tuhan yang terrefleksi lewat lagunya, tetapi orang lihat pernak-perniknya, tata panggungnya, sound systemnya, alat musiknya yang mahal, itu yang ditonjol. Makanya kalau ada gereja bilang, oh Tuhan tuh seneng lighting. Nah kalau Tuhan seneng lighting, apa bedanya sama laron? Tuhan datang gara-gara lighting, itu kan apa bedanya sama laron? Saya pernah tahu di gereja kecil tuh hadirat Tuhan kuat sekali. Kenapa? Mereka menyanyikan dari hati. Bayangkan loh, artis-artis rohani itu sound sistemnya nggak sesuai dengan seleranya. Dia bisa nggak tune in dengan sungguh. Nggak cocok, telingaku perih katanya gitu. Tuhan perih melihat kelakuanmu. Jadi kalau saudara masih dikasih, saudara pasti ditegur. Dan tegurnya itu ada SP1, SP2 ya, Sam ya. Sudah SP3. SP3 itu apa? Surat peringatan 3, Tuhan diam. Makanya saya katakan menghujat Roh Kudus itu pertama kali dimulai dari apa? Mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus, lama-lama Roh Kudus diam. Pada saat kamu tidak bisa lagi dinasehati, udah kamu tidak bisa ditegur, maka yang terjadi adalah kamu sudah menghujat Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jikalau kamu bebas dari ganjaran, bebas dari didikan. Ayo, ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudara pernah lihat gambarnya ini ya? Dari kecil saya udah lihat gambar ini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, di gambaran yang dijual di toko buku Kristen, di lukisan-lukisan, itu pintunya tanpa gagang. Artinya kenapa? Tidak bisa dibuka dari luar, hanya bisa dibuka dari dalam. Artinya lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang, jika kamu mendengar suaraku, buka pintu. Ini sebenarnya ayatnya bukan buat penginjilan, tetapi ayat ini ayat teguran. Bayangkan, pemilik gereja, pemilik jemaat ada di luar gereja, ada di luar jemaat. Bayangkan ini. Garis bawahi kata makan. Ya, dikatakan apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya periksa bahasa aslinya. Kata yang dipakai untuk Wahyu 3 ayat 20, kata makan. Itu ketika saya periksa kata makan yang kita hanya kata makan biasa, itu ternyata deipneo. Sekali lagi, deipneo. Makan ini bukan makan biasa. Ini bukan seperti orang Jawa ya. Terutama orang Jawa, orang Indonesia lah. Orang Indonesia ini walaupun sudah makan roti, sudah 5, makan pizza habis 1 round, tapi kalau belum pakai nasi, itu belum makan. Seperti itu. Ya. Nah, kata makan di sini beda. Makan di sini bukan sarapan, juga bukan makan siang. Beda artinya. Makan yang di sini adalah makan malam. Pengertiannya apa? Kalau orang sarapan itu biasanya akan melakukan aktivitas dan buru-buru. Setelah itu ada kegiatan. Makan siang, biasanya kita yang kerja ada waktu yang terbatas. Tapi makan malam, biasanya, makanya kalau ada undangan makan malam, ada namanya apa? Intimate dinner. Yang kita bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita ajak, kita undang untuk makan. Nah, oleh sebab itu makan malam itu biasanya terjadi persekutuan yang indah karena tidak diburu-buru waktu. Ini sebenarnya Tuhan bilang, aku akan masuk, aku akan ngobrol, aku akan bicara sebagai pemilik gereja. Kamu umatku, kamu mempelaiku, kamu kesayanganku. Aku nggak akan terburu-buru dengan kamu. Dan dalam suasana seperti itu,
kita bisa lebih memahami dan menikmati Tuhan. Pertanyaannya, seringkali kita datang ke Tuhan itu dengan terburu-buru. Apalagi dengan berbagai daftar belanjaan, permintaan yang kita ukur. Jadi berbagai macam permintaan. Kita tidak pernah berkasih-kasihan. Kita tidak pernah mengekspresikan cinta kita. Kita datang ke Tuhan hanya dengan permintaan, 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 permintaan. Belum lagi permintaan yang berbau hukum. Maksudnya, Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Pangkatmu apa? Klaim Tuhan. Oksigen diberhentikan sedikit, megap-megap, saudara, kayak ikan mas koki keluar dari ember. Ini orang-orang ribut varian D. Teman-teman dari Malaysia, teman dari Italia, ada varian D sekarang di Jakarta. Orang papasan saja itu bisa tertular. Ini angkanya tertinggi, angka tertinggi sekali. Saudara, kalau tidak salah, alfabetnya Yunani itu 24. Ini baru varian D, Delta. Belum Omega, saudara. Nah, kata Kak Ane, sudah muncul varian Lambda. Nah, loh, fragile, aduh saudara. Kalau datang ke Tuhan hanya minta. Aduh, kualitasmu tuh loh. Saya ambil contoh, Semi. Anaknya Semi pernah gitu datang ke Semi. Pak, kasih makan aku, Pak. Udah 3 hari belum makan, Pak. Pernah ngomong gitu nggak? Pak, sekolahin aku kok, Pak. Buluku sudah tumbuh ini di kaki. Udah banyak. Aku teman-teman sudah sekolah, udah lulus SMA. Saya SD aja belum pernah gitu. Saya yakin yang seperti Semi pasti udah punya insurance pendidikan buat anak-anak. Sebelum anaknya masuk usia sekolah, sudah dicarikan sekolah. Sebelum anaknya lahir, sudah dibelikan baju. Betul nggak? Anaknya ketahuan di USG, laki, kamarnya dicat biru. Pakaiannya biru. Bednya biru. Kaos kakinya biru. Papanya ketika lihat tagihannya, biru dia. Betul enggak? Ketika tahu anaknya perempuan, pakai pink. Bajunya pink, kaos kaki pink. Papanya lihat tagihan, pingsan, banyak harganya. Tuhan kita tuh Bapa yang baik, saudara. Nggak perlu kita teriak-teriak, minta-minta kayak pengemis gitu loh. Makanya kita ada lagunya Guns N' Roses dulu, Knock Knock on the Heaven's Door. Aduh, saudara, malu-maluin gitu loh kita. Makanya kekristenan yang dewasa itu berani ngomong. Ini nggak banyak loh orang berani ngomong seperti ini. Jadi kehendak. Waktu itu ada salah satu adik rohani saya nyanyi di mimbar. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya ngomong dari mimbar dengan adik rohani saya itu. Saya katakan gini, kamu tuh nekat loh. Kenapa? Itu lagu paling nekat. Suka-sukamu Tuhan. Itu terserah Tuhan. Ada yang berani ngomong suka-sukamu Tuhan? Makanya nggak banyak orang berani ngomong jadilah kehendakmu. Karena seringkali ini mau. Makanya orang yang dewasa berani. Makanya sebelum sampai ke surga, saudara harus mengalami pemerintahan dari Tuhan. Nurut sama Tuhan. Sejak di bumi, ketika dikatakan kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Wah, kita udah ngalami pemerintahan Tuhan sejak di bumi. Makanya ketika masuk surga, kita nggak kaget. Nggak bisa instan, saudara, di surga. Baru kita ngomong, ku kagum, hormat, akan engkau. Nggak bisa. Kekaguman itu dibangun dari bumi. Kalau saudara nanti di pengadilan baru gemetar, itu palsu. Kenapa? Saudara melihat kemegahan Tuhan. Sejak dari bumi, saudara harus merasakan kegentaran Tuhan kita. Itu luar biasa. Iya, bagian penutup, saudara. Barang siapa menang, berarti ada yang kalah. Jadi kata-kata ini bukan kata-kata kiasan. Bukan kata-kata perumpamaan. Berarti ada yang kalah. Ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Tuhan akan berbagi kekuasaannya dengan kita. Inilah yang dikatakan memerintah bersama dengan Yesus.
Inilah tempat pemerintahannya Tuhan kita Yesus, yang namanya Yerusalem baru. Aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Inilah tempat pemerintahannya Tuhan kita. Aduh, saudara, nggak terbayang. Tapi saya berjuang, nggak gampang. Makanya saya selalu dorong Bapak, Ibu, Saudara, kalian semuanya. Untuk apa? Ayo, jadi hidup, memiliki hidup yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, sebagaimana aku pun telah menang, loh bayangkan ya, standarnya itu tinggi, standarnya Tuhan kita. Makanya seperti Yesus itu, sebagaimana aku pun telah menang. Sebagaimanapun aku telah menang. Waktu Yesus turun ke dunia, Filipi 2:5-9, kenosis, ya Tuhan turun jadi manusia, manusia yang sesungguhnya. Iblis itu mencobai. Kenapa dicobai? Karena iblis melihat potensi kalau Yesus itu jadi manusia. Seharusnya bisa berbuat dosa. Makanya dicobai, itu bukan settingan. Itu bukan settingan. Nggak bisa berbuat dosa. Kalau nggak bisa berbuat dosa, kita nggak punya teladan. Tuhan Yesus nggak mungkin ngomong gini. Sebagaimana aku pun telah menang. Kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa, dicobai, itu bukan pencobaan. Di Taman Getsemani, itu drama kalau Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Sampai Tuhan Yesus ngomong apa? Bukan kehendakmu, namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu sebabnya pembuluh darahnya pecah, masuk ke kelenjar keringat, sehingga keringatnya seperti apa? Seperti darah. Ya memang darah, campur air. Sebagaimanapun aku telah menang, seharusnya nih, kita juga bisa ngomongin. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Kalau Yesus duduk bersama-sama dengan Bapa, kita mempelainya duduk bersama-sama dengan Yesus. Di mana? Yerusalem. Wahyu 3 ayat 22. Ini penutup. Siapa bertelinga, seakan Tuhan pengen bicara. Dengerin. Kamu sudah menaruh aku di luar gereja. Gereja itu milik, jemaat itu milik. Kamu taruh aku di luar. Kamu tuh kaya, tapi kamu miskin. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, sejujurnya ini banyak yang terjadi. Banyak orang yang bisa bangun gereja, tapi tanpa Tuhan di dalamnya. Mereka giat untuk bangun gedung. Fasilitas dibanyakin. Nggak salah. Asalkan apa? Ada Tuhan di dalamnya. Kadang-kadang kita buat acara, kita buat program, kita nggak peduli loh. Tuhan itu senang atau tidak. Tuhan senang atau tidak, kita nggak peduli. Yang penting kita punya acara. Yang penting kita punya program. Yang penting gerejaku banyak nih pendatangnya. Itu sebabnya mereka banyak tidak mempedulikan Tuhan. Bagi orang-orang seperti itu yang paling penting adalah apa? Jemaat senang. Bukan Tuhan senang. Kita harus peduli loh, Tuhan senang atau tidak. Bukan jemaat senang. Banyak orang yang mempedulikan, yang penting jemaat senang. Supaya minggu depan datang lagi. Kalau datang lagi, supaya mereka minggu depannya datang lagi. Tingkat kehadiran dan jumlah pemasukan. Bukan Tuhan senang. Makanya apa yang kita lakukan setiap hari, kita harus berpikir. Rasakan di jiwa. Tuhan senang atau tidak. Saya berat, saudara. Saya nangis pada saat ini. Bayangkan Tuhan ada di luar gereja. Jangan sampai Tuhan ada di luar keluarga kita. Sesulit apapun yang kita alami. Jangan sampai Tuhan ada di luar kehidupan kita. Ini teguran paling keras Laodikia. Ayo izinin Tuhan masuk dan kembali bercakap dengan kita. Tanpa permintaan, tanpa apa-apa. Sampai kita berani ngomong, all I want is you. Kita tutup mata semuanya. Saya minta saudara saat teduh sebentar. Hidup yang dinikmati Tuhan atau tidak hidup. Terima kasih. Jangan sampai Tuhan ada di luar kehidupan kita. Bagi pemimpin jemaat, jangan sampai Tuhan ada di luar gereja kita. Taruh Tuhan kembali di tahtanya. Dari gereja
jadi jemaat yang dirindukan oleh Tuhan. Saya nyanyikan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ayo kita mengucap syukur. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nikmati kehadirannya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih kalau kami ditegur, kami disayang. Terima kasih. Terima kasih untuk menjadikan mata kami terbuka. Terima kasih Engkau siapkan kami untuk langit baru, bumi baru. Sebabnya kami memindahkan hati kami ke surga. Kami mau pakai pakaian pesta, yaitu kekudusan. Kami percaya untuk kasih setiamu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin.